Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adisa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya berprodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 0525528 Pertama, term universal. Term ini merujuk pada kelas atau kategori yang luas. Contoh, semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Dari contoh tersebut, kata makhluk hidup adalah term universal. 2. Term singular. Term ini merujuk pada individu atau objek tertentu. Contohnya, Anissa adalah mahasiswa universitas terbuka. Dari contoh tersebut, kata Anissa adalah term singular. 3. Term abstrak. Term abstrak ini merujuk pada konsep atau ide yang tidak dapat diindra secara langsung. Contoh, apakah kasus harus diviralkan terlebih dahulu agar mendapat keadilan? Dari contoh tersebut, kata keadilan adalah term abstrak. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 logika, yaitu pertanyaan pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut dan sertakan contohnya. Jadi di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan secara singkat apa itu term. Term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk merujuk pada objek, konsep, atau ide tertentu. Dalam logika, term terbagi menjadi beberapa jenis. Pertanyaan kedua dari tugas logika. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Jadi, logical fallacy atau keliruan logika adalah kesalahan dalam penalaran dapat membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Berikut beberapa contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Pertama, ad hominem, menyerang karakter atau kepribadian seseorang daripada argumennya. Contoh, kalian jangan percaya omongan dia itu cuma lulusan SD. 2. Strawman, menggambarkan argumen lawan dengan cara yang tidak akurat atau berlebihan. Contohnya, emang kamu mau tanggung jawab kalau semua orang hidup tidak aturan? Gak mungkin bisa kan? 3. Fase dikotomi, menyajikan hanya 2 pilihan padahal ada pilihan lain. Contohnya, kamu sebagai wanita cuma bisa memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau berkarir. Tidak ada pilihan lain selain itu karena kamu wanita. 4. Slippery slope, mengklaim bahwa suatu tindakan akan menyebabkan rangkaian kejadian yang tidak diinginkan tanpa bukti yang kuat. Contohnya, jika kita mengizinkan anak-anak membawa handphone ke sekolah, mereka akan terus-menerus bermain handphone tanpa memperhatikan pelajaran. 5. Appeal to authority, menggunakan otoritas atau gelar seseorang sebagai bukti tanpa mempertimbangkan argumennya. Contohnya, kamu kayaknya harus coba produk perawatan itu deh, karena yang membuat produk tersebut itu dokter kulit terkenal loh. Untuk menghindari logical fallacy, perlu dilakukan beberapa hal. 1. Pastikan Anda memahami argumen yang disajikan sebelum menanggapi atau membuat kesimpulan. 2. Fokus pada argumen itu sendiri, bukan pada karakter atau kepribadian orang yang menyampaikan. 3. Cari bukti yang kuat untuk mendukung atau menolak argumen. 4. Pertimbangkan banyak perspektif pilihan sebelum membuat kesimpulan. 5. Jangan membuat asumsi yang tidak berdasarkan tentang argumen orang lain atau sifat orang lain. 6. Gunakan bahasa yang tepat dan jelas agar meyakinkan argumen kalian dan hindari menggunakan bahasa yang ambigu atau tidak jelas. 7. Pastikan sumber informasi Anda dapat dipercaya dan tidak memiliki bias. 8. Pastikan jangan membuat kesimpulan yang terburu-buru, luangkan waktu untuk mempertimbangkan argumen dengan baik. Dengan memahami dan menghindari logical fallacy, kita dapat membuat argumen yang lebih kuat dan meyakinkan dan membuat kita lebih berpikir kritis dan dalam membuat argumen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.